Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi ayah bunda. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu ini untuk hari keempat, 5, dan 6 masih di tema 2, subtema 3, yaitu tentang bermain di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak silahkan memperhatikan dengan seksama ya. Tetap bersemangat. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, anak-anak, materi yang pertama akan kita pelajari adalah menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Di buku kalian ada di halaman 136 ya. Anak-anak, kalian dapat menulis cerita dengan mengamati gambar. Misalnya, gambar tentang permainan tradisional. Amatilah gambar dengan seksama agar dapat menyebutkan benda yang digunakan. Jadi, kalau kalian ingin menceritakan gambar, anak-anak harus melihat dengan teliti. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, di situ ada beberapa anak yang sedang bermain. Adakah yang tahu mereka sedang bermain apa? Ya, benar sekali. Mereka sedang bermain egrang. Siapa yang pernah bermain egrang? Enak kan, Nak, rasanya? Oh ya, yang sudah pernah pasti akan merasakan bagaimana bermain egrang itu. Nah, setelah kita melihat gambar, kita bisa bercerita. Egrang itu terbuat dari apa? Terbuat dari bambu ya, Nak ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita bisa tahu. Kemudian setelah itu, bagaimana cara memainkannya? Nah, dari gambar itu, kita bisa menceritakan banyak sekali tentang permainan egrang. Tentu asik ya? Nah, anak-anak, setelah kita bisa menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar, kita bisa menggambar imajinatif loh, Nak. Kita bisa menggambar imajinatif benda di sekitar kita, dan kita bisa mengkreasikannya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ada 5. Cara menggambar imajinatif. Yang pertama, buatlah sketsa gambar benda menggunakan pensil. Setelah itu, yang kedua, buatlah latar belakang gambar. Kemudian yang ketiga, tebalkan sketsa gambarmu. Yang keempat, warnailah gambar menggunakan krayon atau pensil warna biar tambah indah. Kemudian yang kelima, warnailah pula latar belakang gambar. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, gambar imajinatifmu pasti akan bagus. Nah, anak-anak, nanti tugas kalian membuat gambar bola. Nah, ini ada contohnya, gambar imajinatif bola. Nah, nanti kalian membuat sketsa dulu ya, kemudian baru mewarnainya. Pasti gambarmu akan bagus sekali. Anak-anak, setelah kalian bisa membuat cerita berdasarkan gambar, bisa membuat gambar imajinatif, kalian
juga bisa membuat pertanyaan sesuai gambar. Di buku kalian ada di halaman 140 ya. Nah, kalian dapat mengetahui berbagai hal dengan mendengarkan. Yang pertama, dengarkanlah cerita dengan seksama. Kemudian yang kedua, catatlah hal-hal penting dalam cerita tersebut. Yang ketiga, tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana, sesuai jenis informasi yang ingin kamu peroleh. Nah, dengan cara seperti itu, kalian saat mendengarkan cerita bisa membuat banyak sekali pertanyaan. Dengan apa saja tadi, Nak? Ya, dengan apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Begitu ya, Nak ya? Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan tentang mengidentifikasi makna kata dalam teks. Di buku kalian ada di halaman 143 ya. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Judulnya yaitu Lari Estafet. Di sekolah, Dedi senang berolahraga. Banyak olahraga yang dilakukan Dedi. Kali ini, Dedi dan teman-teman bermain lari estafet. Lari estafet disebut juga lari sambung. Lari estafet dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setiap kelompok berada dalam satu lintasan. Estafet dimainkan dengan berlari cepat sambil mengoper tongkat dan pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Pelari harus menjaga agar tongkat tidak terjatuh ketika dioper. Tim pertama yang tiba di garis finish menjadi pemenangnya. Nah, siapa yang pernah anak-anak berlomba lari estafet? Nah, lari ini harus cepat ya, Nak ya. Materi selanjutnya yaitu menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan di sekolah. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama yaitu melakukan piket kelas. Nah, piket kelas ini dilakukan oleh semua anak. Jadi, semua anak mendapatkan tugas piket. Setiap hari ada petugasnya. Dengan cara seperti itu, semua anak akan merasa tanggung jawab untuk kebersihan kelasnya. Tidak ada yang mengotori kelas dengan seenaknya. Kemudian gambar yang kedua, hal-hal yang harus dilakukan ketika di sekolah, yaitu memakai seragam yang bersih dan rapi. Di sekolah pasti ada aturannya. Aturan seragam di sini pasti sudah ditentukan oleh sekolah, mulai dari topi, dasi, baju, celana atau rok, sepatu, kaos kaki, dan jilbab. Anak-anak tidak boleh berbeda sendiri atau membuat model sendiri. Semua sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian gambar yang ketiga yaitu berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa ini anak-anak harus melakukan semuanya. Sebelum belajar, anak-anak harus berdoa. Karena dengan berdoa, kita meminta kepada Allah agar senantiasa
diberi kemudahan dan kelancaran untuk mendapatkan ilmu. Nah, selain 3 contoh tadi, ada contoh yang lain, yaitu saat ke kantin, saat istirahat tiba. Anak-anak, hal yang harus dilakukan yaitu anak-anak harus mengantre, tidak boleh menyerobot. Semuanya menunggu gilirannya. Yang datang duluan akan dilayani dulu atau akan mendapatkan makanan dulu. Semuanya harus antre. Selain itu, ketika saat di toilet, saat toilet penuh oleh antrean, anak-anak juga harus mengantre, tidak boleh menyerobot. Anak-anak harus masuk sesuai antreannya. Dengan cara seperti itu, pasti di sekolah akan rukun dan tentram dengan temannya, karena anak-anak semuanya melakukan hal-hal yang harus dilakukan di sekolah. Selain ada hal-hal yang harus dilakukan, juga ada hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar. Gambar yang pertama, di situ ada anak yang membuang sampah sembarangan. Itu adalah perbuatan yang tercela atau tidak baik. Harusnya anak tersebut membuang sampah pada tempatnya. Nah, gambarnya yang betul seperti gambar nomor 2, membuang sampah pada tempat sampah. Jika semua murid atau semua anak melakukan hal tersebut, membuang sampah pada tempatnya, maka kebersihan kelas, kebersihan sekolah, dan kebersihan lingkungan sekolah semua akan terjaga. Begitu ya nak ya. Ketika kita mematuhi tata tertib di sekolah, manfaatnya banyak sekali. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Yang pertama, datang tepat waktu. Manfaatnya, anak-anak tidak akan ketinggalan pelajaran. Contoh yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Manfaatnya yaitu anak-anak bisa mendapatkan ilmu. Nah, di buku kalian ada di halaman 141 ya nak ya. Sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Contohnya, datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran. Ya, benar sekali. Yang kedua, membuang sampah sembarangan dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Nah, materi selanjutnya yaitu menentukan hubungan perkalian dan pembagian. Dari operasi pembagian yang diketahui, kita dapat menuliskan bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Artinya yaitu 18 kelereng dikelompokkan menjadi 3 bagian. Masing-masing ada 6 kelereng. Nah, seperti ini ya nak ya. Ada 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 6 kelereng. Dapat ditulis 3 dikali 6 sama dengan 18. Selanjutnya, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Artinya, 18 kelereng dikelompokkan menjadi 6 bagian. Masing-masing ada 3 kelereng. Nah, gambarnya seperti itu ya nak ya. Ada 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 kelereng. Dapat ditulis
6 dikali 3 sama dengan 18. Menghitung hasil pembagian. Hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan tabel perkalian ini. Karena perkalian dan pembagian itu berkaitan, maka bisa digunakan tabel seperti ini. Ayo temukan hasil pembagian berikut. 45 dibagi 5. Nah, coba kalian perhatikan angka-angka yang sudah berwarna merah. 45 dibagi 5. Dibagi 5 itu ke kiri. Hasilnya yaitu naik. Coba jari telunjukmu 45 di angka 45 dibagi 5 ke kiri. Kemudian kembali lagi ke angka 45, naik sampai atas sendiri. Berapa, Nak? Ya, benar sekali. 45 dibagi 5 yaitu 9. Kemudian yang kedua, coba jari telunjuk berada di angka 72. Dibagi 9. Nah, naik dulu jari telunjuknya. Kemudian 72, kembali lagi ke 72, ke kiri. Pol paling pojok. Berapa, Nak? Ya, benar sekali. Di angka 8. Jadi, 72 dibagi 9, yaitu hasilnya 8. Kemudian yang ketiga, yuk jari telunjuknya di angka 81. 81 dibagi 9. Berarti jari telunjuknya naik dulu. Setelah itu kembali lagi ke 81. Kemudian jari telunjuk ke kiri. Berada di angka berapa, Nak? Ya, di angka 9. Jadi 81 dibagi 9 yaitu 9. Bisa ya, Nak ya? Nah, anak-anak, materi yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir sudah selesai. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, mengerjakan Bupena halaman 137 sampai 138 dan 145 sampai 146. Jawaban tidak perlu difotokan ya. Nanti buku Bupenanya akan dikumpulkan setelah ada informasi selanjutnya. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak membuat gambar imajinatif bola. Contoh gambarnya ada di slide nomor 5 dan langkah-langkahnya ada di slide nomor 4. Nah, nanti jika sudah selesai, gambarnya, hasilnya difotokan di guru kelas kalian masing-masing ya, Nak ya. Terima kasih anak-anak hebat, solih dan solihah semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.